Di kue ini ada mempunyai lambang, salah satunya lambang dari Kristen. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lambang ini ya digunakan pada saat perang salib. Itu perisainya. Terus ada juga lambang ini digunakan oleh jubahnya pendeta. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada berita penting yang harus kita simak, kita dengarkan baik-baik, yang disampaikan oleh Ustadz Ucup PI. Jadi berita penting ini mengenai sesuatu yang lolos dari pengamatan MUI. Harusnya ini tidak mendapat label halal. Apakah itu? Mari kita bersama-sama menyimak informasi dari Ustadz Ucup PI berikut ini. Awal-awal saya tidak percaya sih Bapak Ibu, makanya tadi saya membeli ini satu, saya pengen buktikan langsung gitu. Apa betul beritanya? Coba kita buka sedikit ya. Kita buka dulu. Dan ini kuenya. Nggak kelihatan ya. Nih. Sama ya. Sama ya Bapak Ibu ya. Sama di belakangnya juga nih. Nah. Oke. Ada apa dengan kue ini? Bapak Ibu semuanya, pembahasan kita di kali ini saya menampilkan produk ini menjelaskan bahwa di lambang ini ya, di kue ini ada mempunyai lambang, salah satunya lambang dari Kristen. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lambang ini ya digunakan pada saat perang salib. Itu perisainya. Terus ada juga lambang ini digunakan oleh jubahnya pendeta. Bapak Ibu biar paham, lihat di samping ya yang saya tampilkan. Terus di balik lambang ini ya, kalau kita lihat ada beberapa sih. Beberapa lambang seperti lambang bintang Daud. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat lambang bintang Daudnya di sampingnya. Tuh. Terus yang di atas salib ini ya, salib ini ada di bawahnya yang kayak bulat, tengahnya tulisan produknya. Di situ kalau kita lihat ini adalah lambang Illuminati, memang cross satanik ya. Ini kue. Aduh, padahal hal sekecil ini Bapak Ibu, ya, kue doang gitu loh. Kita secara tidak sadar gitu, tidak sadar ya dimasukkan lambang-lambang dari keagamaan orang lain gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di kue ini ada perisai, terus ada salib, yang mana salib yang seperti ini juga digunakan oleh Prancis. Wah, gak bahaya tak ini? Yang pertama ada lambang Kristen, lambang salib. Salib ini dipakai pada waktu perang salib dan juga dipakai di jubah pendeta. Karena saya penasaran, maka saya juga beli biskuit Oreo-nya. Ini biskuit ya, bukan kue. Mas Ucup, Ustadz Ucup. Mari kita lihat seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ucup ini. Wah, ini kok pecah ini. Nah, katanya tanda salib. Oh, mungkin yang dimaksud ini yang ini ya, yang salib 2 itu sama yang equal arms ini ya. Ini kok ada-ada aja ya. Saya jadi penasaran.
Jangan-jangan yang punya pabrik biskuit ini adalah agen misionaris. Jadi ada kristenisasi terselubung melalui biskuit ini. Bayangin Bapak Ibu ya, sudah berapa banyak orang yang makan biskuit ini. Dan sudah banyak orang seharusnya itu murtad. Wah, kok bisa ya? Karena biskuit ini orang jadi murtad. Ya karena ini tadi ada lambang salibnya, lambang Kristen katanya ini ya. Pantesan banyak ustadz yang mulai gusar karena ada banyak orang yang murtad di Indonesia. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video dari seorang ustadz yang mengatakan mengenai pemurtatan di Indonesia berikut ini. Semakin terasa nilai-nilai Islam semakin terpisah jauh dari kehidupan umatnya. Termasuk di negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah murtad. Dimuat di banyak media bahwa 2 juta muslim murtad tiap tahun. 2 juta muslim murtad tiap tahun. 2 juta muslim murtad tiap tahun. Apakah ini gara-gara biskuit ini ya? Atau ada faktor yang lain? Bener nggak nih infonya Pak Ustadz? Dari pusat nggak ini infonya? Jangan-jangan ada maksud yang lain Pak Ustadz nih. Tapi ya sebagai orang Kristen kita aminkan aja lah ya, 2 juta muslim murtad tiap tahun. Amin. Jadi ini bagi saya agak lucu ya Bapak Ibu ya, karena simbol-simbol ini diartikan sebagai ya apa yang dilakukan oleh Ustadz UJP ini. Dan yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa lambang bintang Daud, katanya ada lambang bintang Daud di biskuit ini. Oke, mari kita cari lagi biskuitnya. Lambang bintang Daudnya di mana ini ya? Saya nggak menemukan, kecuali ini dipaksa untuk ditarik garis gini, begini. Nah, jadilah bintang kalau ditarik-tarik garisnya. Jadi ini dipaksakan begitu. Jadi ini muncul satu simbol bintang Daud. Tapi ini nggak ada. Ya mungkin ini hasil penelitian intelijensi dari Ustadz UCPI ini, sehingga menemukan ada satu simbol bintang Daud di dalam Oreo ini. Ini dibaliknya juga nggak ada nih. Mana nih? Jangan-jangan ada agen Yahudi juga di balik layar biskuit ini. Wah, ini bahaya nih kalau udah Yahudi ikut-ikutan dalam hal biskuit seperti ini ya. Jadi kalau ini ada lambang Yahudi nggak dimakan. Tapi barang-barang atau hal-hal yang dibikin oleh orang Yahudi digunakan. Contoh Facebook, contoh YouTube, contoh IG, contoh WhatsApp, kemudian apa lagi? iPhone, kemudian apa lagi ya? Microsoft, Google, dan yang lain-lain. Itu kan juga produk-produk buatan Yahudi ya. Tapi mereka masih gunakan. Kok nggak dilabeli haram tuh produk? Tapi biskuit ini yang dipaksakan ada bintang Daud jadi haram. Jadi aneh. Dan bagi saya ini terkesan memaksa dan lucu-lucu ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ada apa tadi? Ada lambang Illuminati, ada cross satanik katanya. Wah. Ini benar-benar di luar nurul. Ini gak habis fikri saya ini ya. Kenapa ada lambang-lambang Illuminati atau teori konspirasi dan juga cross satanik? Mungkin yang salib terbalik tadi itu ya. Kalau ya dibolak-balik ya jadi terbalik, kok namanya salib. Nanti jangan-jangan jemuran juga dilihat lambang salib. Tiang listrik lambang salib. Perapatan lambang salib. Lalu apa lagi nih yang mau diharamkan mereka ini? Seharusnya saran saya, MUI ini
merekrut Ustadz Yusuf PI sebagai anggota dalam menerbitkan surat atau label halal dari MUI. Jadi supaya MUI tidak kecolongan lagi seperti ini. Ini kecolongan, ini bahaya menurut Ustadz Yusuf PI ya. Seharusnya ini tidak dapat produk nggak dapat sertifikat halal atau label halal ini. Kenapa bisa katanya? Jadi Ustadz Yusuf PI ini kan punya kemampuan khusus dalam hal intelijen. Jadi harusnya sih direkrut, dan MUI tolong dengerin saran dari Ustadz Yusuf PI. Tolong itu ya, dengerin tuh. Ini saran yang baik, jadi harus didengerin. Jadi ini ya, lucu-lucu kalau saya melihat Ustadz Yusuf PI dan juga saudara-saudara aja ini ya. Nah, bagi kita sih nyantai aja dengan hal begini. Jangan-jangan setelah bikin video, biskuitnya dimakan, dicelup ke kopi, teh atau susu. Jangan ya, nggak boleh. Itu tidak halal. Tapi kalau saya boleh, sesuai dengan iklan, diputer, dijilat, dicelupin, makan deh. Sekian dari saya. Shalom, salam marah, Tuhan Yesus memberkati.